Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada mahasiswa sekalian yang telah mengikuti perkuliahan pada hari ini. Pada pertemuan ini kita akan membahas secara mendalam mengenai Distributed Control System (DCS) berdasarkan materi yang telah disusun. Pembahasan ini tidak hanya akan mengikuti isi slide, tetapi akan dikembangkan secara lebih luas agar mahasiswa benar-benar memahami konsep, prinsip kerja, serta implementasi DCS dalam industri modern. Materi lengkap dapat dilihat pada dokumen berikut. Distributed Control System (DCS) yang menekankan bahwa sistem ini merupakan bagian dari otomasi industri dan sistem kontrol modern. Mahasiswa perlu memahami bahwa DCS bukan sekadar teknologi, tetapi merupakan fondasi utama dalam pengendalian proses industri skala besar. Ilustrasi ruang kontrol pada halaman ini menunjukkan bagaimana operator memonitor berbagai parameter proses melalui sistem komputer terintegrasi. Dalam praktiknya, sistem seperti ini digunakan pada industri yang membutuhkan kontrol presisi tinggi dan operasi tanpa henti, seperti pembangkit listrik dan industri kimia. Dalam sistem industri modern, terdapat berbagai variabel proses seperti suhu, tekanan, aliran, level, dan kecepatan yang harus dikendalikan secara simultan. Seperti terlihat pada bagian kiri slide halaman 2, variabel-variabel ini merupakan parameter utama dalam sistem industri. Mahasiswa perlu memahami bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam memonitor dan mengontrol banyak variabel secara bersamaan, terutama pada sistem yang berjalan terus-menerus. Oleh karena itu, sistem seperti DCS menjadi solusi karena mampu melakukan kontrol secara otomatis, cepat, dan akurat. DCS adalah sistem kontrol yang mendistribusikan fungsi kontrol ke berbagai kontroler yang tersebar, bukan terpusat pada satu unit saja. Mahasiswa perlu memahami tiga konsep utama yang ditampilkan pada halaman ini. 1. Kontrol lokal. Setiap unit proses memiliki kontroler sendiri. 2. Jaringan terintegrasi. Semua kontroler saling terhubung. 3. Monitoring terpusat. Operator tetap dapat memonitor dari satu tempat. Konsep ini menjadi kunci utama dalam memahami keunggulan DCS dibanding sistem kontrol konvensional. Mahasiswa perlu memahami bahwa pada sistem terpusat terdapat single point of failure, yaitu jika satu kontroler gagal, maka seluruh sistem berhenti. Sebaliknya, pada sistem DCS, kontrol tersebar, setiap unit bekerja mandiri, sistem tetap berjalan meskipun terjadi gangguan pada salah satu bagian. Inilah yang disebut dengan fault tolerance, yaitu kemampuan sistem untuk tetap beroperasi walaupun terjadi kegagalan pada sebagian sistem. Mahasiswa perlu memahami bahwa karakteristik ini yang membuat DCS unggul. Kontrol real-time response sangat cepat. High reliability sistem tetap berjalan saat terjadi gangguan. Redundansi sistem adanya backup controller. Kontrol kontinu cocok untuk proses industri tanpa henti. Sebagai contoh, pada sistem boiler, proses tidak boleh berhenti karena dapat menyebabkan kerusakan sistem. 1. Field level sensor dan aktuator. 2. Kontrol level controller lokal. 3. Supervisory level HMI dan monitoring. 4. Management level analisis dan pengambilan keputusan. Struktur ini menunjukkan bagaimana data bergerak dari lapangan hingga ke level manajemen. Sensor sebagai input, controller sebagai pengolah, aktuator sebagai output, HMI sebagai interface, jaringan sebagai penghubung. Tanpa salah satu komponen ini, sistem tidak dapat bekerja secara optimal. Sensor kontroler aktuator monitoring operator. Proses ini berlangsung secara kontinu dan real-time, sehingga sistem selalu berada dalam kondisi optimal. PID kontrol dasar dan paling umum. Cascade control untuk sistem multi-loop. Feed-forward control, mengantisipasi gangguan. Pemahaman ini sangat penting karena menjadi dasar dalam perancangan sistem kontrol industri. Keunggulan, sistem andal, respon cepat, fleksibel, keterbatasan. Biaya tinggi, kompleksitas tinggi, membutuhkan engineer ahli, pembangkit listrik, industri petrokimia, industri semen, industri minyak dan gas. Karena industri tersebut membutuhkan kontrol yang presisi dan kontinu. SCADA monitoring sistem luas. DCS kontrol proses presisi. Perbedaan ini penting dalam pemilihan sistem di industri. DCS modern tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan sistem digital untuk meningkatkan efisiensi. Alur, sensor membaca suhu, kontroler memproses,
Aktuator mengatur bahan bakar. Ini adalah contoh nyata sistem kontrol tertutup. Manfaat DCS terhadap industri. DCS meningkatkan keandalan, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan keselamatan. Tantangan implementasi DCS seperti biaya investasi, keamanan siber, integrasi sistem, dan tren masa depan seperti Smart Industry, Predictive Maintenance, AI Based Control, garis bawah 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 sistem kontrol, menganalisis sistem, mengoptimalkan proses. Hal ini menjadi bekal penting untuk bekerja di industri. Dapat disimpulkan bahwa DCS merupakan teknologi utama dalam otomasi industri modern. DCS memberikan keandalan tinggi, respon cepat, efisiensi tinggi. Pemahaman konsep ini menjadi dasar penting bagi mahasiswa dalam bidang teknik elektro dan sistem kontrol. Terima kasih atas perhatian mahasiswa sekalian. Semoga materi yang disampaikan pada pertemuan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Distributed Control System (DCS) dan aplikasinya dalam industri modern. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.